Hai guys, jumpa lagi dengan aku di vlog yang terbaru. Kali ini aku mau baca salah satu pertanyaan yang kalian sudah kirimkan ke aku dan mau langsung aku bahas tentang bisa nggak sih kita mengubah pasangan. Pertanyaannya, bagaimana mengubah pasanganku yang nggak perhatian? Mulutnya kasar, nggak baik, dan dia nggak romantis. Kamu bertanya tentang gimana sih caranya mengubah pasangan? Pertama-tama kita harus pikirkan dulu. Kalau kita ingin mengubah pasangan, ada hal-hal yang pastinya bisa diubah ketika kita konsisten ingin mengubah hal tersebut. Tapi ada hal-hal yang sekuat apapun, selama apapun kita lakukan, hal itu tidak bisa mengubah dia. Jadi, konsep dan pemikiran pertama yang harus kita pikirkan, yang harus kita ketahui adalah nggak semua hal bisa kita ubah. Ada karakter-karakter dasar yang kita nggak bisa ubah. Oleh karena itu, ketika kamu mau menentukan dia menjadi pasangan, lihat dulu. Kalau ini bisa diubah, itu bagus. Tapi kalau ada sifat yang tidak bisa diubah, sebelum jadi pasangan, kamu harus pikirkan baik-baik terlebih dahulu. Atau kalau kamu sudah berpasangan, belum menikah, pikirkan juga, ini nih sulit untuk diubah. Nggak ada garansi di mana hal tersebut bisa berubah. Atau pada saat pacaran bisa berubah. Tapi ketika menikah, dia nggak mau berubah gimana? Masih tetap sama gimana? Itu patut kamu pikirkan. Jadi kalau pertanyaannya, apakah aku bisa mengubah pasangan? Ya dan tidak. Ada hal-hal yang bisa diubah, ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Jadi caranya gimana dong? Yang pertama, kamu tadi bilang pasangan kamu kasar, tidak romantis, tidak baik. Jadi yang harus dilakukan adalah yang pertama, kamu harus jadi orang yang baik. Kamu harus menyirami pasangan kamu dengan kebaikan, stop ngomel, stop berkata-kata kasar. Jangan keluarkan semua yang buruk untuk mengubah seorang yang buruk jadi baik. Kamu nggak bisa membentuk dan mengubah seseorang dengan cara yang negatif. Kamu ngomel-ngomel terus, kamu marah-marah terus, kamu keluarkan kata-kata yang nyelekit, penuh dengan kebencian, itu nggak akan berhasil. Ataupun kalau kamu pakai kode-kode rahasia untuk bisa supaya dia mengerti dan berubah, dia tidak akan berubah. Yang harus kamu lakukan adalah ubah dirimu dan ubah cara kamu memperlakukan dia. Kalau kamu memperlakukan dia baik, manis, kamu bisa bantu dia, kamu bisa kasih kata-kata yang menguatkan, membangun, dia akan melihat sisi-sisi yang baik dan positif sehingga dia akan meniru kamu dengan tidak sengaja. Ketika kamu terus melakukan kebaikan, terus kasih perhatian yang baik, dia pun akan terbiasa melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Jadi kamu ngajarinnya, ngubahnya dengan cara menunjukkan sehingga dia bisa membalas dengan hal yang sama. Itu pasti ada bagian kecil yang bisa dia ikuti, yang bisa dia ubah ketika kamu terus lakukan kebaikan. Yang kedua, kamu jangan punya ekspektasi yang tinggi. Kamu sudah berharap tinggi nih dari seorang yang kasar, nggak romantis, mulut kasar, perlakuan kasar, dan nggak baik. Kamu sudah ekspektasi, semua yang kamu lakukan yang baik bakal dibalas dengan hal yang baik. Pengharapanmu tuh sudah tinggi. Itu akan menghancurkan kamu. Yang penting lakukan bagian kamu dan kemudian kamu berusaha. Lihat setiap hal-hal yang baik yang terjadi adalah sebuah proses yang menuju ke arah yang baik sehingga kamu bersyukur. Kalau kamu nggak bisa ubah dia seperti mengubah telapak tangan, maka setiap perubahan kecil yang terjadi itu menunjukkan sebuah kemajuan yang baik. Kamu pun harus merasa bahagia. Yang ketiga, ketika kamu berharap
bahwa pasangan kamu itu berubah, kamu harus bisa mengkomunikasikan apa yang kamu inginkan di pikiran kamu, lewat kata-kata yang baik, apa yang ada di hati kamu, kamu utarakan dengan jujur. Kuncinya di sini adalah komunikasi. Kalau kamu mengkomunikasikan apa yang menjadi keberatan kamu dengan cara yang baik, mungkin dia akan pikirkan baik-baik dan mulai berubah. Misalnya, dia tidak menepati janji, maka kamu bilang baik-baik. Lain kali kita harus tiba tepat waktu, atau kamu harus tiba tepat waktu. Kalau dia berkata-kata kasar, kamu bilang dong, kata-katamu kasar, itu melukai aku. Jadi, jangan ditambahin dengan drama-drama yang nggak perlu. Kamu beritahu, komunikasikan yang baik. Kamu berusaha untuk menjelaskan apa yang kamu inginkan. Karena kamu sudah melakukan yang baik. Yang keempat, jangan manjakan dia. Kalau kamu sudah lakukan semua kebaikan, tapi dia tetap kasar, dia tetap nggak baik, jangan kamu kompromi dan manjakan, kamu biarkan. Kamu ingin bersama dengan seseorang yang punya kualitas yang baik. Ada waktunya di mana kamu harus tegas. Kamu harus lakukan ini. Kamu harus berubah. Kamu bisa beritahu dia. Jangan kamu nina-bobokan oleh karena kamu buta oleh cinta. Dia sudah berlaku buruk, kasar, bahkan memukul, ataupun hal-hal yang lain yang mencelakakan kamu. Jangan kompromi dan jangan manjakan. Kamu harus tegas untuk beritahu dia. Yang terakhir, sadari bahwa perubahan itu butuh waktu. Jadi, berikan dia waktu untuk berubah. Ketika kamu sudah mengupayakan segala sesuatunya dengan baik dan dia nggak berubah, kamu harus evaluasi. Apakah dia orang yang tepat untuk kamu habiskan hidupmu selama-lamanya bersama dengan dia dengan sifat yang seperti itu. Kalau memang kamu bisa bertahan dengan sikap dan sifat buruknya seperti itu, maka kamu bisa masuk ke dalam jenjang pernikahan. Tapi kalau enggak, kamu bisa mundur. Karena ingat, ada sifat-sifat yang bisa diubah, ada sifat-sifat yang sulit untuk diubah, ada sifat-sifat yang sama sekali nggak bisa diubah. Oleh karena itu, tetap semangat, pilihlah orang yang tepat untuk kalian nikahi. Oke guys, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye semuanya.